Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam teknik elektro. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Wahyu Rahman, dipersilakan. Aplikasi dalam sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pada saat kali ini saya akan membahas sistem pembangkit, yaitu sistem pegas dalam generator. Sistem pegas terdapat 2 getaran, yaitu getaran teredam dan getaran tak teredam. Frekuensi alami yang mengalami gesekan pada pegas dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 2 pi V sama dengan akar K per M kurang B per 2M kuadrat bila K per M besar dari B 2M. V sama dengan 2 kali pi kali V sama dengan akar min K tambah B per 2M kuadrat bila K per M dari per 2M. Dari persamaan tersebut didapatkan A sama dengan F per M, D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx kurang C dx T. Dengan menggunakan istilah rasio perbedaan dan alami tanpa adanya gesekan, maka didapatkan md kuadrat X d kuadrat tambah C dx tambah dx per dt tambah Kx sama dengan 0. Sehingga X 1.2 sama dengan min C per M tambah kurang C kuadrat kurang 4MK per 2M. Selanjutnya masuk pada bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Dalam penerapan bilangan kompleks menggunakan dinamika fluida yang analogikan pada gerakan air dalam sistem tenaga listrik. Aliran potensial inkompresibel memenuhi persamaan Laplace sehingga untuk kasus 2 dimensi menjadi rho kuadrat C per rho X1 kuadrat tambah kuadrat C per 2 F per rho X kuadrat sama dengan 0. Dengan demikian maka C dan C dapat dihubungkan menjadi persamaan rho C per C X1 sama dengan C per rho C2 dan rho C2 sama dengan min rho C per rho C1. Apabila fungsi analitik telah ditentukan, maka didapatkan W sama dengan dF per dz sama dengan rho F per rho X1 sama dengan rho C per rho X1. Sehingga W sama dengan min I kali rho F per rho X2 sama dengan min I kali rho C rho X2 tambah I rho X2 sama dengan U1 kurang I2. Kemudian kita lihat integral tutupnya. Integral BdZ sama dengan R tambah IM sehingga didapatkan fungsi analitik R tambah IM sama dengan I dapatkan rho R tambah IM sama dengan 2 pi sigma K hingga akar. Sekian. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan persamaan diferensial pada tegangan tinggi. Tegangan tinggi biasanya identik dengan perhitungan daya pada sebuah rangkaian, baik itu AC ataupun DC. Rumus dasar dari daya adalah V dikali I. Pada rangkaian LC seri tegangannya dapat dihitung dengan rumus L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah C per CI sama dengan D per DTE. Dan untuk RLC seri tegangannya adalah L d kuadrat I per dt ditambah R di per dt ditambah C per C dikali I sama dengan D per dt. Bisa terlihat pada persamaan tersebut kita menggunakan persamaan diferensial berorder 2. Selanjutnya adalah pembangkit tegangan baik itu AC ataupun DC.
Yang pertama adalah pembangkit tegangan tinggi dengan resonansi seri. Bisa kita lihat gambarnya adalah gambar rangkaian yang disusun secara seri yang dapat kita selesaikan dengan rumus yang seperti dijelaskan pada sebelumnya. Selanjutnya adalah penerapan pada rangkaian pengganda tegangan Gray-Nisser. Rumusnya adalah Q sama dengan integral T ILT dt sama dengan 1 per LL, atau integral T VT dt sama dengan I dikali T sama dengan I per F. Dan rumus selanjutnya adalah Q sama dengan integral AT IT dt sama dengan integral T IL dikali ILT sama dengan dt. Persamaan tersebut menggunakan persamaan diferensial berorde 1. Selanjutnya adalah untuk penerapan bilangan kompleks cukup fleksibel. Kita bisa menggunakan bilangan kompleks pada rangkaian pembangkit tegangan seperti di atas. Kita bisa mengubahnya menjadi domain frekuensi. Untuk menghitung V, untuk R sama dengan R dikali I, untuk induktor V sama dengan JWLI, untuk kapasitor V sama dengan 1 per JWC. Sekian. Baiklah, selanjutnya itu teknik kontrol. Dalam teknik kontrol, memiliki diagram blok yang sederhana. Sederhananya yaitu masuk ke controller, lalu proses, dan dihasilkan oleh keluaran. Dalam kasus dalam penerapan persamaan diferensial dalam teknik kontrol ini, kami menggunakan motor servo hidrolik. Terlihat pada gambar untuk diagram cara kerjanya. Lalu bisa kita lihat bahwa Q didapatkan dari fungsi X dan delta P. Maka dengan dilinearisasi dan dalam kondisi normal didapatkan Q sama dengan K1X dikurang K2 delta P. Kita anggap ini sebagai persamaan satu. Selanjutnya itu dalam linearisasi juga diperoleh persamaan diferensial, yaitu K1 sama dengan do Q per do X. K2 sama dengan do Q per do delta P. Dan didapatkan grafik sebagai berikut ini, yang telah terlihat pada layar. Selanjutnya itu, dalam diagram dari gambar sebelumnya, dilihat bahwa minyak Q dikali dengan waktu dt sama dengan perpindahan torak daya. Dengan perpindahan torak daya, dy dalam satuan meter dikali luas torak daya dalam satuan meter kuadrat dikali dapat massa minyak, yaitu rho. Diperoleh rho sama dengan rho dy sama dengan Q dt. Setelah itu bisa kita substitusikan ke persamaan yang telah dianggap sebagai persamaan satu tadi, sehingga didapatkan delta P sama dengan 1 per K2 dikali K1X dikurang Q. Dan dapat dimasukkan lagi sehingga dapat delta P sama dengan 1 per K2 dikalikan dengan K1X dikurang AP dy per dt. Selanjutnya yaitu bilangan kompleks. Pada bilangan kompleks, untuk pada kasus bilangan kompleks ini menggunakan pengendalian temperatur. Pada konsepnya itu suhu dari suhu output dibandingkan dengan suhu target atau TP, lalu dimasukkan ke pengontrol, lalu pengontrol dihasilkan keluaran ke heater, lalu dihasilkanlah suhu output. Lalu untuk rumusnya sendiri yaitu QT sama dengan KPET ditambah K1 integral 1 ke 0 ET dt ditambah KD DET per dt. Lalu digunakan konstanta Laplace, maka U dari S sama dengan KP ditambah K1 per S tambah KD TES. Lalu bisa kita lihat bahwa di sini juga menggunakan persamaan dari bilangan kompleks, yaitu S1 sama dengan delta A1 ditambah JW1 sama dengan mutlak S1 E J dari beta. Lalu GP S1 H S1 sama dengan mutlak dari GP S1 H S1 E dipangkat J dari C. Selanjutnya, dari analitikal dari bilangan kompleks tersebut, maka didapatkan parameter-parameter, di mana KP sama dengan min sin, beta ditambah psi per mutlak GPSI HSI dikali sin beta dikurang 2K1 cos beta per mutlak S1. Lalu untuk KD sendiri itu min sin psi per GP1 HS1 sin beta ditambah K1 S1 kuadrat. Di mana K1 untuk kontrol integral,
KD dan KD untuk kontrol derivatif. Gabungan dari KP, KD, dan dari KI ini diperoleh hasil atau rise time yang tinggi dan yang stabil, error yang stabil. Error yang kecil. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, persilakan. Saya ingin bertanya untuk materi teknik kontrol yang bagian bilangan kompleks. Izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan nilai beta? Kalau ingin Baiklah, menjawab, izin menjawab, dipersilakan. moderator. Ya, dipersilakan. Untuk mendapatkan nilai beta, kita menggunakan persamaan di persamaan kompleks terdapat bilangan real dan bilangan imajinar. Bilangan imajinar itu pada J. J itu value dari J kita samain dengan Y, dan value dari yang real kita samain dengan X. Lalu didapatkan untuk mencari dari betanya itu tan inverse dari Y per X. Sekian. Baik, terima kasih kepada Sandi Azizi. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.